Halo semuanya, namaku Artyom, dan aku berusia 37 tahun. Aku ingin menceritakan sebuah kisah tentang hidupku yang tidak seorang pun tahu sebelumnya. Ketika aku berusia 16 tahun, aku adalah anak sekolah biasa, seorang siswa rata-rata. Pada saat itu aku jatuh cinta dan itu membuat aku menjadi gila. Namanya Anya, dia satu kelas di atasku. Aku memutuskan untuk tidak berlarut-larut dan segera mengajaknya berkencan. Jawabannya adalah, tidak, dia punya pacar saat itu. Aku sangat marah. Aku pulang dan memukuli dinding dengan kepalan tangan sampai ibuku masuk ke kamar dan dia menjadi takut melihatku. Aku kehilangan kesabaran dan membuatnya menangis. Tetapi keesokan paginya aku meminta maaf, meluapkan semuanya pada pelajaranku. Setahun berlalu sejak itu. Anya pindah ke sekolah lain dan aku sedikit tenang, tetapi masih terus memikirkannya. Suatu ketika aku sedang berjalan di taman, tiba-tiba aku bertemu dia. Dia duduk di bangku dan menangis. Aku memberanikan diri pergi mendekatinya. Anya segera mengingatku dan menceritakan apa yang telah terjadi. Ternyata dia ditipu, pacarnya dengan sahabatnya. Aku sangat marah dan siap untuk memukul pacarnya. Tapi di sisi lain, ini adalah kesempatan untuk mendekati Anya. Saat itu hujan turun dan aku memintanya untuk pergi ke kafe. Kami duduk di sana selama beberapa jam. Dia menangis dan aku mencoba menenangkannya. Ketika hujan berhenti, kami berjalan-jalan. Seorang lelaki tua di taman menawarkan untuk melukis kami secara gratis. Kami sangat senang dengan hasilnya. Gambarnya sangat indah. Kami berjalan sepanjang malam. Aku membawanya langsung ke flatnya dan pada saat itu getaran cinta mengalir di antara kami dan kami berciuman. Saat itu, detik itu, aku akan mengingat selamanya. Dan ya, kami mulai berkencan. Anya adalah gadis yang ingin aku nikahi. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Setelah berpacaran 6 bulan, aku menerima SMS dari Anya bahwa dia meninggalkanku. Aku rasakan sakit yang luar biasa dalam hidupku. Dia bahkan tidak memberikan alasan. Dia memblokir akses untuk aku dan tidak menjawab teleponku. Aku kehilangan dia, dan karena itu aku kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Selama 2 bulan aku bolos sekolah, tidak berkomunikasi dengan siapapun. Aku bahkan mencoba masuk ke apartemennya tetapi tidak ada yang menjawab. Kira-kira 20 tahun telah berlalu sejak saat itu. Aku menikahi seorang gadis cantik bernama Lisa yang aku temui di tahun ketiga ketika aku di universitas. Kami memiliki seorang putra, tapi di dalam hati aku masih merasakan sakit karena cinta pertamaku, Anya, telah meninggalkanku. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Begitu aku pulang kerja, 2 orang tunawisma mendatangiku untuk meminta uang. Dan selanjutnya aku mengenali mata itu. Itu adalah mata yang akan aku ingat dari semua mata yang ada. Itu Anya yang sama, yang aku cintai lebih dari apapun. Dia langsung mengenaliku, tapi dia tidak terkejut. Dia hanya menyapa. Aku mengajukan satu pertanyaan kepadanya. Mengapa? Dia menjawab, aku melakukannya untukmu. Jangan bertanya apapun. Aku tidak pernah menemukan alasan sebenarnya. Aku menawarkan bantuan uang. Aku bahkan siap untuk membelikannya flat. Sayangnya, Anya langsung pergi. Tapi aku berhasil memberinya satu hadiah, potret kami, yang digambar oleh seorang lelaki tua di taman lebih dari 20 tahun yang lalu. Aku berharap itu akan selalu mengingatkannya tentang anak sekolah yang pernah jatuh cinta dan bermimpi untuk hidup bersamanya selamanya. Tetapi, hidup berjalan dengan cara yang berbeda.